Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Yang pertama adalah definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan yang lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 0 dan B adalah bilangan yang lebih besar daripada 0, maka arti dari A log B sama dengan C itu adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, sebelumnya penulisan logaritma yang ada di Indonesia sama yang di luar negeri itu agak berbeda. Kalau di luar negeri, penulisannya seperti ini. Log AB sama dengan C, itu berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau di Indonesia, itu lokasi A-nya ini itu nggak di sini, tapi ada di sini. A log B sama dengan C. A pangkat C sama dengan B. Nah, ini kalau di Indonesia. Ini kalau di luar negeri ya. Contohnya misalkan 2 log 8 sama dengan X. Seperti ini. Nah, maka dari sini kita bisa ubah bahwa 2 pangkat X itu sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 3. Nah, contoh yang lain misalkan Y log 100 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini permasalahannya maka kita bisa uraikan bahwa Y pangkat 2 itu sama dengan 100. Berarti nilai Y sama dengan 10. Contoh yang terakhir misalkan 3 log Z sama dengan 6. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa 3 pangkat 6 itu adalah Z. Yang aku pakai di sini itu adalah konvensi penulisan yang di Indonesia ya, yang ini ya. Kalau penulisannya di luar negeri tinggal ubah bentuk ini ke bentuk ini. Kalian mungkin akan lebih sering melihat konvensi yang luar negeri ini jika kalian membaca buku-buku yang berbahasa Inggris. Selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Nah, ini masih pakai konvensi penulisan yang di Indonesia. Nah, sifat yang pertama itu kalau A pangkat A log B itu sama dengan B. A log 1 sama dengan 0. Dan A log A sama dengan 1. Kita bisa buktikan secara langsung ya dari definisi yang sebelumnya bahwa misalkan A log B itu kan A log B sama dengan C. Itu kan berarti A pangkat C sama dengan B. Seperti ini ya. Nah, kalau kita ubah bentuk ini ke bentuk ini, maka yang sebagai C itu adalah yang ini kan. Adalah sebagai C. Sehingga kalau kita tulis kembali, maka seperti ini. A log B sama dengan C. C yang ini sama dengan A log B. Nah, terbukti kan yang ini kan. Nah, selanjutnya kalau yang ini itu masih pakai sifat yang sama. Ini C-nya adalah 0, B-nya 1, A-nya adalah A. Berarti A pangkat C sama dengan B. A pangkat C, C-nya 0, sama dengan 1. Nah, ini juga benar kan? Selanjutnya, ini kalian juga bisa menurunkan dengan persamaan yang awalnya ini. Ini berarti C-nya adalah 1. Berarti A pangkat 1 sama dengan A. Nah, yang ini juga benar kan? Selanjutnya, sifat kedua. Nah, sifat kedua ini sifat penjumlahan. Jadi, kalau A log B kali C itu bisa kita pecahkan sebagai A log B ditambah A log C. Silakan kalian buktikan sendiri yang ini. Selanjutnya, nah kalau pembagian itu menjadi pengurangan. Jadi A log B per C itu menjadi A log B dikurang A log C. Kalian juga buktikan sendiri ya. Nah, yang selanjutnya adalah sifat seperti ini. Jadi, misalkan B-nya itu adalah pangkat N ya. Ini adalah A log B pangkat N. Maka
nilai N ini bisa dikeluarin menjadi seperti ini. Jadi N dikali A log B. Bagaimana jika pangkatnya itu di A-nya? Nah, kalau misalkan pangkatnya di A-nya ini, maka akan keluar menjadi sepernya ya, yang ini ya. Jadi kalau pangkatnya yang di sininya, di B-nya, maka N-nya ini akan keluar menjadi perkalian. Kalau pangkatnya ada di A, itu akan keluar menjadi sepernya gitu, seper M. Soal selanjutnya adalah A log B dikali B log C, itu akan sama dengan A log C. Jadi yang B-nya ini saling menghilangkan. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan menggunakan sifat yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, selanjutnya yang ini bisa dibalik ya. Jadi, misalkan seper A log B itu bisa kita ubah jadi B log A. Ini juga gampang dijelaskan, dua ini, dengan persamaan yang selanjutnya. Nah, yang ini adalah persamaan yang sangat penting. Jadi, A log B ini bisa kita uraikan menjadi log B dibagi dengan log A. Dengan sembarang nilai C di sini ya. C-nya mau berapa aja terserah. Mau 2, mau 10, mau 100 itu terserah ya C-nya. Nah di sini ya. Ini, persamaan ini bisa menjelaskan dua persamaan ini. Nah, contohnya kalau kita menggunakan sifat yang ini ya, maka yang sisi ini itu bisa kita uraikan sebagai log B per log A. Yang ini bisa kita uraikan menjadi log C dibagi dengan log B. Nah, sehingga yang ini bisa dicoretkan. Sehingga sama dengan log C per log A. Atau A log C. Seperti ini. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini juga bisa diuraikan menjadi log B per log A sama dengan log A per log B bersama dengan B log A. Oh ya, sama satu lagi yang penting, bahwa jika nilai C ini adalah 10, maka kita tidak perlu menuliskan C. Misalkan 10 log 100 kayak ini. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai log 100 aja gitu. Nah, ini seperti sifat perpangkatan bahwa kalau akar pangkat 2 dari A itu bisa dituliskan sebagai akar kuadrat dari A. Duanya nggak usah ditulis. Yang di sini juga sama. Jadi ada konvensi bahwa jika yang C ini adalah nilainya 10, maka tidak perlu ditulis. Contoh yang lain adalah misalkan log 1000. Nah, log 1000 ini berarti yang di sini pasti 10 ya. Kalau nggak ada dikasih tahu apa-apa, berarti di sini 10, berarti otomatis ini adalah 3. Karena 10 pangkat 3 adalah 1000. Seperti itu. Misalkan A log B itu adalah C. Nah, ada konvensi yang lain. Ketika A-nya itu adalah E, yaitu bilangan Euler. Seperti ini ya. Ketika A-nya itu adalah E, yaitu bilangan Euler yang nilainya adalah 2,781 sekian, maka penulisannya itu bisa kita ubah menjadi ln B sama dengan C. Nah, ini bacanya ln ya, yaitu logaritma natural ya. Nah, kemudian latihan soal. Jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka 4 log 15 sama dengan, nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita gunakan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita uraikan dulu dari yang ini ya. 5 log 3 itu bisa kita uraikan menjadi log 3 per log 5 sama dengan A. Kemudian 3 log 4 bisa kita uraikan menjadi log 4 per log 3
sama dengan B. Kemudian yang ini bisa kita uraikan menjadi 4 log 15 itu adalah log 15 dibagi dengan log 4. Nah, ingat lagi ada sifat penjumlahan ya, bahwa log 15 ini, 15 kan 5 kali 3, berarti bisa kita pecah menjadi log 3 ditambah dengan log 5 dibagi dengan log 4. Nah, di sini nggak ditulis apa-apa ya, sehingga ini adalah 10 log 3, 10 log 5, 10 log 4, seperti itu ya. Substitusikan log 5 ini dari persamaan yang pertama ini, kemudian log 4 dari persamaan yang kedua ini. Dari persamaan pertama, log 5 itu adalah log 3 dibagi dengan A. Dari persamaan kedua, diperoleh bahwa log 4 itu adalah B dikalikan dengan log 3. Sehingga jika kita masukkan ke sini, log 3 ditambah dengan log 5 adalah log 3 per A dibagi dengan B kali log 3. Nah, log 3-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan 1 ditambah 1 per A per B.